Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswi Hamidatul Fajriyah dari Prodi Fisika dengan NIM 081911333011. Nah, di sini saya akan melengkapi tugas dari fisika komputasi. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas dua topik pembahasan. Untuk topik yang pertama yaitu mengenai peripheral komputer yang jelaskan mengenai keyboard, RAM, dan mouse. Untuk topik pembahasan yang kedua yaitu bahasa pemrograman web dan desktop. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu peripheral. Nah, peripheral sendiri merupakan sebuah komponen tambahan yang berfungsi untuk mendukung kerja komputer sehingga fungsi kerja komputer menjadi maksimal. Nah, untuk peripheral ini dibagi menjadi dua, yaitu peripheral utama dan peripheral pendukung. Peripheral utama yaitu perangkat keras atau hardware yang harus ada jika kita mengoperasikan komputer. Sedangkan untuk peripheral pendukung yaitu perangkat keras atau hardware yang tidak harus ada pada saat pengoperasian komputer, sehingga peripheral ini merupakan perangkat tambahan untuk memaksimalkan kerja komputer seperti printer, scanner, modem, dan lainnya. Untuk keyboard, kita ketahui bahwa keyboard itu merupakan peripheral utama komputer yang merupakan perangkat masukan atau input dan keys. Nah, komputer sendiri merupakan sebuah hardware yang paling penting dalam suatu pengolah data dalam komputer dengan macam fungsi perintah yang selanjutnya akan dikirim ke perangkat CPU. Nah, di keyboard ini memiliki karakter huruf, angka, dan karakter khusus seperti sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lain yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Nah, keyboard memiliki banyak bentuk. Yang paling umum yaitu bentuk QWERTY. Nah, kelebihan dari pemakaian keyboard sendiri yaitu pertama, dapat digunakan untuk perintah lainnya seperti menyimpan file, mengcopy file, search kata kunci, dan lain-lain. Seperti kita menyimpan file, kita menggunakan Ctrl S, sedangkan untuk mengcopy file kita menggunakan Ctrl C, search file, Ctrl F, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu mudah diterapkan untuk pengetikan cepat. Nah, untuk yang kedua, RAM. Nah, RAM sendiri merupakan peripheral perangkat keras dan merupakan penyimpanan internal. RAM adalah penyimpan sementara untuk data dan program yang sedang diakses oleh CPU. RAM adalah memori volatil atau mudah mutar yang berarti bahwa isinya akan terhapus saat komputer dimatikan. Semakin banyak RAM di komputer, semakin banyak komputer memiliki kapasitas untuk menampung dan memproses program dan file yang besar serta menyimpannya. Nah, kelebihan RAM sendiri yang pertama, RAM menyimpan data sementara saat perangkat menyala dan data belum disimpan pada hard disk. Untuk yang kedua, nah semakin besar RAM, makin banyak pula data yang bisa diproses bersamaan atau multitasking. Untuk yang ketiga, fat RAM tergantung pada motherboard dan sistem operator yang digunakan. Nah, selain besar RAM yang ada di laptop kita bisa mengupdate RAM sesuai dengan keinginan kita, dan tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan motherboard dan sistem operator yang ada pada laptop atau komputer kita. Nah, untuk yang keempat yaitu perangkat memori yang paling tepat dalam suatu komputer dibandingkan dengan jenis perangkat memori lain seperti SSD dan HDD. Untuk yang selanjutnya yaitu mouse. Nah, mouse sendiri merupakan perangkat utama komputer yang merupakan perangkat masukan atau input device.
Nah, mouse sendiri merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi sebagai pointer untuk memisahkan pointer dan kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Sebagai besar mouse terdiri dari 3 tombol, umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan, sedangkan tombol tengah biasa digunakan untuk scrolling. Nah, mouse ini disebut dengan mouse karena bentuknya mirip dengan tikus. Nah, kelebihan mouse. Untuk yang pertama, mempermudah pergerakan pointer, drag atau drop, dan scrolling. Nah, yang kedua, tidak seperti touchpad yang menempel pada laptop. Mouse bisa digerakkan dari jarak jauh. Nah, untuk yang ketiga, pengisian daya dengan baterai atau dengan daya listrik tergantung jenis mouse. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas bahasa pemrograman. Apa sih itu bahasa pemrograman? Nah, bahasa pemrograman atau yang sering disebut bahasa komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer, merupakan suatu himpunan data, sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Nah, dari bahasa ini kita memungkinkan dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data itu akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Nah, bahasa pemrograman ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk yang pertama berbasis web dan yang kedua berbasis desktop. Nah, untuk berbasis web itu menjelaskan bahwa suatu aplikasi berbasis web ini dapat beroperasi jika ada jaringan atau koneksi internet. Yang berarti bahwa jika tidak ada internet, maka aplikasi ini tidak bisa digunakan. Sedangkan untuk berbasis desktop merupakan suatu aplikasi yang mampu beroperasi secara offline, tapi kita harus menginstal sendiri pada laptop dan komputer. Jadi kita tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan antara bahasa pemrograman web dan desktop. Nah, untuk yang pertama bahasa pemrograman web, JavaScript. Kita tahu bahwa JavaScript merupakan bahasa scripting yang didesain untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. JavaScript ini bekerja secara silent side, di sisi silent, sehingga JavaScript tergantung pada browser yang digunakan untuk menampilkan halaman web yang mengandung JavaScript. Nah, perlu diperhatikan bahwa JavaScript ini berbeda dengan Java. Keduanya sangat berbeda baik itu dari sisi bahasa maupun dari konsep desainnya. Nah, JavaScript ini bersifat opsional, yang artinya itu tidak wajib dipakai, tetapi JavaScript ini mempunyai banyak sekali manfaat seperti memproses logika data, mempercantik tampilan website, seperti fitur chatting. Nah, selain itu juga dapat memproses semua formulir yang telah terisi atau tidak. Variabel di JavaScript dapat ditulis dengan kata var untuk menyimpan file data. Nah, untuk JavaScript ini kodenya biasanya ditulis dengan bentuk yang ditaruh di tag head yang dibuka dengan teks script diikuti atribut type dan teks JavaScript. Nah, untuk yang kedua, bahasa pemrograman web PHP. PHP sendiri adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. Selain itu, PHP juga digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. PHP ini dikembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Raudal. Nah, untuk dulu PHP ini memiliki singkatan dari Personal Home Pack, sedangkan untuk saat ini diganti menjadi Hypertext Preprocessor. Nah, PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman yang sangat luar biasa dan banyak digunakan oleh website-website besar seperti Wikipedia, Facebook, Joomla, WordPress, dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bahasa pemrograman web
HTML. Nah, bahasa pemrograman HTML ini merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah brosur. Dokumen HTML ini terdiri dari elemen-elemen yang menginstruksikan brosur untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, perbedaan tampilan website ini disebabkan oleh suatu kode HTML. Kode ini mengandung teks yang dilambangkan dalam kurung, seperti contoh di layar, dan juga teks yang diletakkan di dalam teks. Dari HTML ada 3. Untuk yang pertama, teks paragraf untuk membuat perbedaan ukuran antara baris awal dengan baris konten halaman. Untuk yang kedua, hyperlink untuk menghubungkan satu dokumen ke dokumen lainnya. Untuk yang ketiga, tabel untuk memberi tabel. Nah, HTML ini juga bisa digunakan untuk membuat formulir. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bahasa pemrograman desktop. Untuk yang pertama, kita akan memilih bahasa pemrograman Python. Nah, bahasa pemrograman Python ini dibuat oleh Guido van Rossum dari Amsterdam, lebih tepatnya dari Belanda, yang dirilis pertama kali pada tahun 1991. Python ini merupakan bahasa pemrograman dinamis yang mendukung pemrograman berorientasi objek yang berfokus pada tingkat kecerdasan kode. Nah, bahasa ini sangat powerful dan mudah dipelajari dan dibaca karena mendekati bahasa manusia. Nah, bahasa pemrograman ini cukup diminati, lebih tepatnya urutan ketiga sedunia menurut Hugo Index, karena melonjaknya kebutuhan sains data, machine learning, AI, face recognition, dan lain-lain. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi programmer melalui segi efisien waktu, kemudahan dalam pengembangan, dan kompatibilitas dengan sistem. Selain itu, digunakan untuk membuat aplikasi standalone atau berdiri sendiri dan pemrograman scripting programming. Nah, Python ini banyak digunakan oleh Google, Facebook, IG, Spotify, Quora, Netflix, dan lain-lainnya. Kode Python sendiri tidak perlu menggunakan tanda titik dua untuk mengakhiri baris. Nah, untuk mengganti penggunaan curly brace bisa dengan space tab yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri fungsi. Nah, untuk bahasa yang selanjutnya yaitu C++. Nah, C++ ini merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa C pada tahun 1970-an. C++ ini cukup diminati, lebih tepatnya urutan keempat sedunia menurut Hugo Index. Nah, bahasa C++ ini menurunkan bahasa lain seperti Java. Awal mulanya dari pemrograman bahasa C dikembangkan dan muncul bahasa C++. Kemudian dari bahasa C++ dikembangkan dan muncul bahasa Java. Nah, dari C++ ini karena merupakan pemrograman desktop, maka kita perlu menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Nah, untuk penyimpanan C++ ini menggunakan jenis .C++. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman Delphi. Kita tahu bahwa Delphi merupakan bahasa pemrograman yang menggantikan Turbo Pascal karena semakin ramainya pemrograman berorientasi objek atau visual. Delphi sendiri merupakan sebuah alat pengembang aplikasi-aplikasi untuk sistem operasi Microsoft Windows. Nah, sangat berguna dan mudah digunakan untuk membuat program berbasis GUI dan konsol. Nah, kemampuan Delphi sendiri ini dapat dipakai untuk merancang program aplikasi yang berpenampilan seperti program aplikasi lainnya berbasis Microsoft Windows. Kemampuan secara umum yaitu menyediakan komponen-komponen yang memungkinkan kita membuat program aplikasi sesuai dengan tampilan dan cara kerja Microsoft Windows. Diperkuat dengan bahasa pemrograman tertekstur yaitu bahasa pemrograman objek Pascal. Nah, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga
dari penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.